Surat Al-Qari'ah, ya, hari kiamat, peristiwa yang dahsyat, yang menggetarkan, ya. Tidak ada yang selamat kecuali amal kebaikan. Itu sebagai pertimbangan buat kita. Amal baik surga, amal buruk neraka. Itu cerita di situ. Sehingga sebenarnya manusia itu diajak merenung. Ini kan surat turunnya di Makkah. Masih cerita tentang keyakinan adanya hari berbangkit, adanya hari akhirat. Oke, kita akan fokus ke 3 ayat saja. Al-Qari'ah, ya, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Jadi diulang-ulang di sini nih. Apakah hari kiamat itu? Jadi Qari'ah ini diterjemahkan secara umum itu hari kiamat. Nanti kita lihat bagaimana gitu. Pengenalan terhadap surat Al-Qari'ah dulu. Kalau mushafnya di Makkah itu dia 10 ayat cuman. Berarti ada yang nyambung. Kalau mushafnya Kufah itu Sabaleh. Ya. Nah, kalau seandainya kita mau menggeser sedikit makna Al-Qari'ah itu, ya, menggegerkan, menghentak, meledak. Itu warna yang paling pas kata Qari'ah. Ini tidak sama ya Bu ya. Qari'ah dengan Qoro'ah itu beda ya. Dulu ada pula tuh lah ustaz tuh, oh ini salah, jadi Iqra tuh Qoro'ah tuh itu hari kiamat katanya. Ini ada dengan ain, ada dengan hamzah. Ya kan? Jadi Qari'ah itu bukan Qoro'ah. Qari'ah itu untuk perempuan, Qori dan Qari'ah. Begitu bacaannya berubah, tidak Qari'ah tapi Qari'ah. Tapi Qari'ah di sini beda. Ya kan? Oke, kita lihat di sini. Kata makna dasarnya jadi beda. Kalau Iqra, Qoro'ah asal katanya. Itu membaca. Kalau di sini ain. Jadi tidak sama ya. Jangan nanti pas di Qoro'ah yaqra'u Quran. Ya kan? Al-Qari'ah. Ini asal katanya Qoro'ah dengan n. Memukul dengan keras, mengetuk dengan kuat, menghantam, mengguncang. Itu dia. Itu mana dasarnya kata-kata Qoro'ah itu. Ya kan? Di suatu yang menghantam dengan keras. Sampai apa istilahnya tuh? Goncangan itu bumi yang digoncangnya, Bu. Ya. Kalau bom-bom yang terjatuh itu bom apa kemarin? Bom di Jepang, bom atom. Nah, itu coba Nagasaki dan Hiroshima. Sampai goncang ke Indonesia? Sampai goncang ke Indonesia? Enggak. Ya kan? Kemarin malah ada bom di Beirut pada itu. Hancur semuanya, ya kan? Tapi tidak sampai. Ini goncangan ini dunia. Ya kan? Bukan hanya bumi saja itu. Sampai langit itu belah itu semuanya. Bara ketempalan satu langit dengan langit yang lain gitu. Nah, itu berapa kekuatannya itu. Jadi Al-Qari'ah itu harinya hari kiamat, tapi dasar katanya itu menghantam dengan keras. Ya kan? Jadi Al-Qari'ah itu mengetuk atau menghantam dengan sekuat-kuatnya. Ya, itulah bahasa yang dipakai oleh Al-Qur'an untuk menunjukkan dahsyatnya hari Al-Qari'ah. Maka di situ dipakailah kalimatnya. Ya kan? Kalau ini dulu pernah terjadi, ini paling-paling di satu kota, bam. Ya kan? Masih ada yang hidup. Kalau Al-Qari'ah, makanya ujungnya nanti surga neraka, mati semua tuh. Ya kan? Kan tidak pindah dia ke surat lain bercerita tentang fa ummuhu hawiyah. Kan tidak ada cerita dia. Di situ juga suratnya baru kan. Adapun orang yang banyak amalnya, dia tempat yang menyenangkan surga. Ada kan yang sedikit amal baiknya neraka. Kan masih di surat yang sama.
Itu tandanya jaraknya tidak terlalu lama gitu. Jadi kalau kita lihat di situ, kenapa dipakai kalimatnya wa ma adraka mal qari'ah atau mal qari'ah? Ya kan? Kenapa di situ dipakai tanda tanya tuh ibu-ibu? Ya kan? Kenapa ditanyakan di sini? Al-qari'ah, mal qari'ah. Di dalam Al-Qur'an itu kalau ada tanda tanya seperti ini, itu supaya kita memperhatikan tentang peristiwa ini. Bukan Allah tidak tahu, masa ditanyakan pula kepada Nabi Muhammad kan, tahu tidak engkau apa itu hari kiamat? Tidak begitu. Itu tandanya peristiwa itu peristiwa hebat, sehingga Allah memulainya juga dengan pertanyaan mal qari'ah. Apa itu qari'ah? Karena ini adalah bercerita tentang hari yang dahsyat, membacanya jangan dengan bahasa yang gembira. Al-qari'ah, mal qari'ah. Itu bermain-main membaca ayat itu. Ya kan? Wa ma adraka mal qari'ah. Iku Al-Qur'an bicara hari yang hebat, tapi dibaca dengan irama bermain-main. Jadi tidak asal lama saja bunyi iramanya dong. Ada adabnya membaca. Ya kan? Ini harusnya menakutkan. Al-qari'ah, mal qari'ah. Seolah-olah ini kan Allah ingin berkatakan kepada Nabi Muhammad. Ayat ini kan turunnya kepada Nabi Muhammad. Allah bercerita satu hari yang menghentakkan, yang luar biasa hebatnya. Kalau dia paham tentang ayat ini, tertunduk dia itu, takut. Makanya di waktu kita belajar kemarin tentang ainal yakin, ilmal yakin, hakul yakin. Di waktu baca itu tentang Al-Qari'ah itu tabayang dewa kehancuran tuh, kehancuran. Itu di awal di mana kalimat Al-Qari'ah. Kenapa ini satu ayat saja Al-Qari'ah ini? Satu ayat saja. Iya kan? Karena nggak perlu banyak-banyak ayatnya untuk mengatakan yang hebat itu sebenarnya. Iya kan? Apalagi ini turunnya di Arab, di Makkah. Orang-orang Makkah itu satu-satu kata tuh udah paham dia tuh. Beda di Madinah. Di Madinah makanya ayat-ayat panjang tuh banyak turun di Madinah, harus udah jale-jalehan gitu. Nah, ada pertanyaannya, mal qari'ah. Ya kan? Apa hari kiamat itu? Bukan Allah tidak tahu lalu ditanyakan, tahu tidak kamu apa itu hari kiamat? Oke, kita lanjutkan materinya. Ini ledakan yang hebat. Oke. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Itu menunjukkan betapa besarnya kejadian. Manusia yang kuat dengan akal, tapi saat ini goncang seperti orang yang mabuk. Sehebat manusia pasti itu tergoncang pada hari itu. Ya kan? Bah hebatnya nanti kita lihat seperti apa manusia, seperti apa gunung ya pada hari itu. Ya kan? Al-Qari'ah. Kalau terjemahan di situ apa di situ, Bu? Hari kiamat. Kalau dilihat bahasanya tadi goncangan yang hebat. Jadi bukan hari itu saja, berikutnya sampai ke berikutnya itu akan ada goncangan yang hebat. Nah, itu dia tuh. Jadi bukan hanya mulai dari permulaannya saja sudah dilihatkan begitu hebatnya. Ada tiup sangkakala awal sampai nanti yang kedua, ya kan? Itu goncangannya bukan pas. Ini tidak sawanta doh. Iya kan? Lama kejadian hari kiamat itu.
Ya kan? Allah bantuannya manusia. Tapi enak tuh ibu. Kita ini insya-Allah lah. Orang-orang beriman kan tidak ketemu dengan hari kiamat. Ya, tapi sekurang-kurangnya di sini dilihatkan keyakinan kita bahwa ada kekuasaan Allah di situ untuk menghancurkan dunia ini. Apakah untuk menghancurkan manusia itu harus hari kiamat? Ada udaroni itu hanya dengan kalimat tolol sedunia saja, hancur saja dia kan. Kadang momen, kadang-kadang bu, momen. Dulu ada pula kiai apa tuh yang dulu, yang masalah ST dulu, apa bahasanya? Ya, apa dulu bahasanya? Goblok apa? Nah, ya kan, bahasa-bahasa kecil-kecil seperti itu aja. Abu masih takana ya. Prabowo ini kan dulu agak sedikit tegas dan sangar gitu. Iya kan, sampai mukul-mukul mejau. Nah, kemudian periode kemarin dirubah settingnya sedikit. Nah, gemoynya Dima tampil goyang, Dima tampil berjoget. Ah, bergoyang-goyang tuh kan? Tapi lihatnya. Tiba jo anggota dewan goyang-goyang jatuh aja kan. Jadi kadang-kadang bukan masalah goyangnya nampaknya, masalah momen. Iya kan? Ketikanya kampanye orang gembira-gembiranya goyang. Merasa orang kok namanya kok ya sejalan, yang lebih hebatnya itu namanya chemistry, Bu. Ibu-ibu tuh kalau lah punya chemistry, itu udah tuh. Iya kan? Mana chemistry itu sebenarnya? Nggak perlu tahu mana awak, tapi rasu tuh lah ado gitu. Nah, gitu ya. Itu bahasa orang apanya tuh ya, radionya tuh ya. Sabahun. Ya, kalau sabahun boleh kumpul ya. Tapi kacik babos cik ndak dah boleh kumpul tadi dah. Ya nak. Itu dia tuh. Dia joget-joget jatuh. Ya kan? Nah, itu kan momen istilahnya tuh. Ya kan? Tapi ini kehancuran ini betul-betul bukan hanya berlaku untuk manusia, tapi berlaku juga untuk alam. Kalau gunung sekuat itu hancur, langit sekuat itu, setebal itu hancur, apalagi kekuatan manusia. Kalau ini semuanya musnah, apalagi yang kita punya hanya sedikit saja, rumah, tanah, seketik. Tidak. Kalau dojo ame seketik. Coba angkat tangan suka yang punya ame 2 ton, angkat tangan. Yang sagadang itu saya habis musnah, apalagi nak ketek-ketek gua. Yang dikejar di sini bukan peristiwa kiamatnya saja, memberikan penjelasan kepada umat yang terlalu terlena bana dengan akhirat dunia kau. Alamku saja akan berakhir, apalagi kekuasaan kalian, apalagi harta yang kalian miliki, apalagi kekuatan yang kalian miliki. Itu pesan yang mendalamnya dari ayat ini. Kalau bercerita tentang hari kiamat saja kok itu kan kita tidak ketemu dengan hari kiamat. Tapi Allah ingin mengatakan, toh yang sehebat-hebat dunia kok, sebesar kok, orang laut saja tidak bertepi kecil orang. Iya kan? Hancur. Habis. Ma indakum yanfadu, ma indallahi bakin. Apa saja yang ada di tanganmu pasti akan musnah, pasti akan hancur. Tapi apa yang ada di tangan Allah, itu yang kekal. Nah gitu, itu yang inginnya gitu. Yang terlalu bana bu, terlalu sayang bana ke dunia kau, terlalu cinta bana ke dunia kau jalan. Ya kan? Kau tidak punya galang cik itu tidak mau barik saya tangan kau taruh. Sementara itu terlalu mana ke dunia. Ya nak. Itu yang ingin diingatkan di sini ya. Ya, jadi walaupun goncangan ini hebat, ya kan, kita tidak sampai ke situ baru kita paham. Tidak ingat dia apa? Ada saudaranya, bapak, anak, ibu, teman. Ada ame satu balok, ada kayu satu balok. Mana yang berharga menurut ibu?
Hmm? Ya itu. Kalau kini kau hamil kau sabalok ya berhargalah kini. Ya kan? Tapi ketika ibu di tengah lawi, ada hamil satu balok, ada kayu satu balok. Nah, mana paling berharga? Kajalah hamil tu bu, bawa ke bawah mah. Itulah kehidupan di dunia kau. Ketika ada masanya nanti kita tidak butuh lagi emas, tidak butuh lagi intan permata. Yang kita butuhkan amal baik itu. Ini yang ingin sebenarnya. Kenapa hari kiamat langsung bicara tentang amal baik buruk? Jadi yang kita pikirkan sebenarnya bukan tentang hari kiamatnya runtuh, hancur segala macam. Itu pembuka saja, ya kan? Nah, gitu ya. Jadi yang akan dirasakan langsung gitu. Oke, kita lihat di sini surat Al-Anbiya. Ini orang-orang yang beriman, ibu-ibu. Makanya kita bukan bicara tentang hari kiamatnya. Orang yang berimannya ini lah yazulhul fazaul akbar. Mereka tidak disusahkan dengan kedahsyatan hari kiamat itu. Maka mereka disambut oleh malaikat. Kalau orang yang beriman, ya kan? Tapi kalau orang yang kafir, barunya merasakan, ya kan? Bara hebatnya kira-kira itu, ibu. Ya kan? Kita lihat di dalam surat Al-Ma'arij. Ya kan? Di sini dikatakan apa? Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumi kana miqdaruhu khamsina alfasana. Para malaikat dan ruh maka naik kepada Allah dalam sehari yang sekadarnya seperti 50.000 tahun. Kira-kira berapa untuk hari kiamat itu terjadi? Jarak antara Nabi ketika naik dengan ke Sidratul Muntaha itu 50.000 tahun. Bara langit yang akan runtuh. Bara langit itu bara 7. Kan luar biasa tuh kejadiannya itu. Iya kan? Nah, itu maunya hari yang sangat panjang bagi manusia. Iya kan? Walaupun bagi Allah tuh tidak ada yang panjang kan? Satu hari di akhirat, iya kan? 1000 tahun di dunia, ya kan? Itu menunjukkan bara-bara proses. Nah, alhamdulillah orang yang beriman tidak akan bertemu dengan hari kiamat ini. Yang bertemu itu adalah orang-orang kafir. Baralah bantuannya nanti orang-orang pakirnya segala macamnya itu, ya kan? Dengan kondisi yang seperti ini, ya kan? Apalagi nanti kan prosesnya memang lama ya. Ada tiup sangkakala awal, nanti mati sadonyo, kemudian baru sangkakala yang kedua, kemudian hidup lagi, ya kan? Nah, itu akan kita dalami nanti dalam surat An-Nazi'at, ya kan? Itu nanti itu ada nanti itu ayatnya bicara tentang itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi apa bimbingan yang kita dapat di sini sebenarnya? Ya kan, dengan al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adra kamal qari'ah. Jadi hati kita itu diketuk, ya kan? Makanya harus dibuka untuk persiapan. Jadi kita tidak memikirkan tentang hari kiamatnya, tapi memikirkan, ibu-ibu kalau tidak menunggu hari kiamat, sebenarnya waktu kan untuk masuk surga itu cuma 2 tinggalnya. Mati kiamat iya kan? Nala mati kini itu menunggu kiamat selitunya. Kalau lebih banyak amalnya, maka dia tidur enak aja dia. Iya kan? Nah, tunggulah kiamat. Ambolah agak ragu lah petang tu. Kok jadi tahun 2002 balik tu kan? Kira kan tak jadi. Iya kan? Nah, jadi yang kita
tunggu itu sebenarnya ya hari kiamat itu. Supaya ingin cepat menikmati surga itu memang kiamat. Sebelum kita mati ya belum bisa menikmati kiamat gitu. Ya kan? Itu yang ingin di sini supaya terbuka hati kita untuk mempersiapkan hari yang besar itu setelah hari kiamat yang sering kita baca Maliki Yaumiddin. Ya kan? Sehingga nanti ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Ya kan? Itu muncul di An-Nazi'at nanti yang akan diawali dengan mati yang baik dan mati yang tidak baik, ya. Nah, salah satu Allah menggunakan bahasa Al-Qari'ah. Untuk kan banyak bahasa hari kiamat itu, ya kan? Ada Al-Qiyamah, ya kan? Ada Az-Zalzalah, nanti ceritanya. Sekarang Allah menggunakan bahasa ya ini untuk kita. Dari kiamat adalah tentang goncangan, hantaman yang begitu hebat. Oke, itu 3 ayat yang pertama.